Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mulyani dengan nomor induk mahasiswa 18620500222. Kelas NR3, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus dulu disebut sebagai anak luar biasa. Didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemampuan mereka secara sempurna. Anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak memiliki ciri-ciri perkembangan psikis ataupun fisik dengan rata-rata anak seusianya. Namun, meskipun berbeda, ada juga anak-anak berkebutuhan khusus menunjukkan ketidakmampuan emosi, mental atau fisiknya pada lingkungan sosial. Proses pengolahan ilmu di otak anak-anak berkebutuhan khusus itu relatif kurang. Pada awal kehidupan, sel-sel otak mulanya sedikit. Ketika usia 6 tahun, sel-sel otak mulai bertambah. Sehingga akhirnya pada usia 14 tahun dapat berkembang lebih pesat. Anak berkebutuhan khusus hanya bertuju pada satu pusat perhatian atau topik menarik dalam proses otak yang berintelijensi tinggi akan menghadapi kesulitan dalam pembelajaran normal, suka merasa bosan dan cenderung main-main sendiri. Sedangkan yang intelijensinya rendah akan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan membutuhkan banyak pengulangan dalam membahas suatu pembelajaran. Ketika belajar, anak berkebutuhan khusus kerap melakukan kesalahan sensori, memori, karena memori mereka hanya pendek sekali jaraknya, mudah lupa, fakta tersimpan tetapi tidak dalam satu kerangka konteks yang terjadi. Anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya bisa memberi respon terhadap sesuatu dalam pembelajaran, tetapi mereka sulit menghadapi situasi baru. Dalam perihal interaksi sosial anak-anak berkebutuhan khusus, kurang kontak mata, represif, sulit berinteraksi baik dengan teman-teman maupun para guru. Tak bisa berempati, memahami maksud orang lain, interaksi, kesulitan menyampaikan keinginan, takut dan cenderung menghindari orang lain dan sulit memahami isyarat verbal atau non-verbal. Anak-anak berkebutuhan khusus kerap kali kurang tangkas dan keseimbangan dalam perihal gerak motorik kasar, sedangkan dalam gerak motorik halus, anak-anak berkebutuhan khusus kerap kurang terampil dan terkoordinir dalam melaksanakan salah satu tugas. Ada beberapa jenis penanganan anak berkebutuhan khusus yang bisa dipraktikkan baik pihak orang tua maupun pihak-pihak lainnya, agar anak berkebutuhan khusus ini dapat mengembangkan kemampuannya dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Dua metode pembelajaran yang khusus diberikan pada anak berkebutuhan khusus ini adalah: satu, metode pembelajaran dengan berbagai aktivitas berat, yaitu untuk membantu mengoptimalkan kemampuan anak dan perilaku anak, dan bekali anak berkebutuhan khusus dengan teknologi informasi dan keterampilan.
Beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus seperti prinsip motivasi, prinsip latar atau kompleks, prinsip keterarahan, prinsip hubungan sosial, prinsip individualisasi, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip pemecahan masalah, dan prinsip menemukan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.